begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjadi kasar itu dengan ikhlas, ku persembahkan warga masyarakat untuk dusun petung niku. Jadi kosmoro itu dengan ikhlas ku persembahkan warga masyarakat koswara untuk disambut. Kerja profesi harus disenangi dulu, harus senang dengan jadi kasar, harus senang. Yang kedua adalah ikhlas untuk pengabdian dengan menjadi kasar kepada masyarakat dan pemerintah desa. Dan yang ketiga adalah apapun yang terjadi, kalau sudah kasur disenangi karena profesi, sudah ikhlas bagian dari ibadah. Tiga, senang mencintai profesi, ikhlas pendidikan kerja untuk pengabdian masyarakat, dan bagian dari ibadah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tugasnya yaitu membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di tingkat wilayah. Jadi, dan mudah-mudahan nanti setelah Mas Denny dilantik ini, kami di dalam menyampaikan informasi apa saja. Caritane nalika jaman semono, desa Kalak bakal kinaris dadi kutha. Nanging saikine anut laku ning jaman, ke bawah wewengkon Danaraja Pacitan. Padusunan cacah sanga kang tinata, duweni kaluwihan kang maneka warna. Nadyan beda-beda tansah manunggal setya, sayuk rukun hanguti maju ning desa. Dusun Asri, Gunung Watu rupa kang dampingi. Dusun Petung, luwang ombo wis kaloka. Klangon seni luwang cilik, Semanggi tlagane. Kerajaan Wetan Gedhong Kalak pasar lan pusat pemerintahane. Samudra Gumulung Wirati ana kerajaan kulon. Klebu pertaniane Kalopo dadi unggulane. Bolo pantaine papan wisata. Ngobyokan sruni piser hasil laut, minyak prawan souvenire. Semua mainnya ada aturannya. Jadi dari mulai awal dulu ada Permendes nomor 8 terkait masalah prioritas penggunaan dana desa. Di situ tidak tercantum batas minimal penggunaan BLTDD. Terus ada batas maksimalnya itu 20%. Ibaratnya pun kalau misalnya dirasa cuma 1-2 orang yang berhak menerima, ya sudah gugur kewajiban karena tidak ada batas minimal. Terus muncul lagi di Peraturan Menteri Keuangan nomor 201 garis miring PMK 07 tahun 2022 itu ada perubahan. Yang pertama masalah ketahanan pangan yang harus
harus 20%, harus dirubah lagi. Berarti Pak Kepala Desa ini sudah merancang awalnya tidak ada ketentuan 20%, sekarang ada ketentuan 20% untuk ketahanan pangan. Nah, terus ada muncul lagi di PMK itu ada batas minimal 10%. Mungkin panjenengan sudah merubah itu ke batas minimal yang 10%. Ternyata kemarin sore Pak Mardi itu sudah rapat ke PMD percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, ini ada aturan lagi. Kemiskinan itu ada 4 desil, 4 desil. Desil 1 itu sangat ekstrim. Terus yang 2, 3, 4 itu bertahap, berjenjang. Jadi yang desil 1 yang jadi poin utama. Jadi by name by address, nama-namanya, alamatnya semua sudah ada. Kalau dulu tidak ada. Berarti kalau misalnya ada batasan minimal 10%, Waktu Musdes, Pak Kepala Desa dan BPD bisa memutuskan bahwa sekarang dengan adanya P3KI, by name by address-nya semua sudah ada. Berarti si Pak A itu desil 1, si Pak B desil 2, si Pak C desil 3 itu semua ada semua namanya. Tapi secara real di lapangan belum tentu Pak si A itu desil 1 di P3KI itu layak mendapatkan bantuan. Karena mungkin itu kan data tahun 2021 yang dinomor oleh KB, yang diinput oleh kader KB. Iya, kader KB. Kader KB tahun 2021. Nah, selama 2022 ini mungkin ada perubahan. Tapi yang tetap dipakai itu data P3KI itu. Nah, aturannya itu dilihat dulu dari desil 1. Itu dalam cekalan. Padahal batas maksimalnya 63 64 ya, 63 ya. Berarti pertama penerima PKH 1 KK, misalnya Pak Mardi desil 1, terus punya istri, ternyata istrinya itu penerima PKH, ini harus dicoret. 1 KK ada yang penerima PKH harus dicoret. Yang aturan pertama itu, aturan kedua dia itu PNS juga harus dicoret. Yang ketiga dia itu P3K dicoret. Yang keempat dia itu perangkat desa, tapi di belah itu ada kepala dusun itu masuk di desil 1, itu harus dicoret. Pensiunan PNS itu juga harus dicoret. Terus selanjutnya meninggal dunia otomatis harus dicoret ya. Terus sama pindah PKH, PNS, P3K, pensiunan, perangkat desa itu kalau desil 1 itu hanya suaminya, ternyata penerima PKH istrinya. Kalau dalam 1 KK dicoret langsungan. Itu sampai apa ya? Secara real panjenengan menemukan misalnya di desil 1 Pak Mardi itu termasuk miskin ekstrim, tapi mempunyai truk, punya truk, punya mobil, punya yang mungkin panjenengan punya kapal, punya hotel, punya nanti itu panjenengan coret. Tapi ketika mencoret itu harus dimusnahkan. Jaman semono desa kalah bakal dinaris dadi kutha, nanging saikine anut laku ning jaman ke bawah wewengkon Donaraja Pacitan. Padusunan cacah 9 kanthi nata, duweni kaluwihan kang maneka warna. Nagyan beda-beda tansah manunggal setya, sayuk rukun angguti maju ning desa. Dusun Nasri, Gunung Watu Rubuh kang dampingi. Dusun Petung, Luang Ombo wis kaloka. Klangon Seni Luang Cilik, Semanggi Tragane. Krajan Wetan, Gedhong Kala Pasar lan pusat pemerintahane. Samudra Gumulung, Wirati ana Krajan Kulon. Klepu pertaniane, Kalopo dadi unggulane. Bolo pantaine, papan wisata. Ngobyokan sruni piser hasil laut, minyak prawan souvenire. Kala bangkit
Dugane sakti entuk rahmating Gusti. 1/4/4/4/06/2022 tentang pengangkatan perangkat desa dalam jabatan Kepala Dusun Petung Desa Kelak Kecamatan Donorejo Kabupaten Pacitan. Nama Eni Kuswara, tempat tanggal lahir Pacitan 23 Juni 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMTA, status perkawinan belum kawin, pekerjaan sebelumnya karyawan swasta, alamat Dusun Petung RT 01 RW 08 Desa Kelak Kecamatan Donorejo Kabupaten Pacitan. Mengambil tempat. Sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan Maha Mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan diawali dari pejabat yang disumpah. Kami persilakan. Rohaniawan, kami persilakan. Atas nama pemerintah desa resmi melantik Saudara Deni Kuswara sebagai Kepala Dusun Petung Desa Kalak, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan